Fatmawati. Boleh nggak nih Pak Busyandri untuk menceritakan sedikit kondisi otomotif khususnya Daihatsu di tahun 2022? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Semangat pagi semuanya sahabat Daihatsu dimanapun berada. Izinkan kami dari Daihatsu Pusat Lampung Ahmad Yani. Hari ini kita live langsung kebetulan dengan berkaitan acara Salon Event. Kalau hari ini tema kita bagaimana optimismenya kita ya menghadapi tahun 2023. Kalau tadi Mbak Dewi nanya situasi otomotif mungkin khususnya Daihatsu kita di tahun 2022. Kalau kita flashback sedikit, memang tanpa terasa sudah 3 tahun ini kita berkecamuk dalam situasi pandemi dengan perubahan berbagai macam varian gitu ya, yang sudah merubah pola hidup kita, pola bisnis kita gitu ya, yang berdampak salah satunya terhadap bisnis otomotif yang ada di Indonesia, salah satunya di kita di Daihatsu. Namun dalam kondisi ketidakpastian yang terjadi di 3 tahun terakhir atau yang terdekat adalah di 2022 yang lalu, memang membuat kita untuk bisa melakukan sepak terjang yang jauh dengan strategi yang jauh lebih akurat gitu ya kalau kita bicara di otomotif, sehingga kita sama-sama bisa melewati tahun 2022 yang lalu dengan hasil yang saya bilang sih sangat baik, Dewi. Jadi banyak hal yang kita lakukan yang berkaitan dengan strategi kita dalam situasi dengan ketidakpastian ini, sehingga kita tetap harus bisa eksis gitu ya di tahun 2022. Jadi alhamdulillah 2022 kita bisa lalui dengan baik ya, dengan hasil dan penjualan otomotif khususnya di Lampung Ahmad Yani kita growth berkisar 26% dibanding dengan tahun 2021. Saya pikir ini berkat kerja keras kita semua, berkat banyak hal yang kita lakukan ya, strategi dan apapun yang berkaitan dengan pelanggan-pelanggan setia kita, baik itu di sales maupun di service. Mungkin itu situasi 2022 yang lalu. Nah, harapannya bagaimana kita melangkah di tahun ini untuk bisa lebih struggle lagi, sehingga harapannya akan bisa lebih. Iya baik, jadi selama tahun 2022 kita alhamdulillah itu mengalami growth ya Pak daripada dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, mungkin kondisi penjualan Daihatsu itu sendiri sangat berpengaruh juga dengan kondisi pembiayaan ya. Untuk Bapak Edwin, mungkin boleh nih Pak ceritain gimana kondisi perusahaan pembiayaan selama tahun 2022 dan gimana nih strategi Bapak untuk menghadapi tahun 2023? Oke, thank you Mbak Dewi. Untuk ACC sendiri di 2022 sama mungkin ya kondisinya dengan Daihatsu, di mana kita memang mulai pulih dari pandemi. Kita juga memang coba untuk grab lagi untuk semua konsumen-konsumen kita yang memang sudah terdampak itu secara database. Kita memang kasih allowance untuk kemudahan di dalam restruktur di masa pandemi. Kemudian kita coba di masa pemulihan itu meningkatkan lagi akselerasi untuk kecepatan proses, maupun itu dari segi pembiayaan, dari segi DP maupun bundling dengan paket servis di Daihatsu. Jadi rasanya sih kita di 2023 juga akan lebih optimis lagi untuk bisa support dari segi pembiayaannya, karena memang secara ekonomi kan kita lihat sendiri di tahun 2023 ini tanda-tandanya sih sebenarnya sudah memang lebih jelas lagi bahwa ekonomi akan naik, sekalipun ada isu-isu ketidakpastian terkait dengan resesi. Rasanya sih Lampung dari tingkat pertumbuhan ekonomi dia lebih baik dibanding dengan tempat lain. Jadi kita sebagai perusahaan pembiayaan ACC yang memang terintegrasi dengan Astra, terutama di Daihatsu, itu akan tetap support untuk pembiayaannya, baik dari semua segmen, baik itu tipe unit yang komersil maupun yang passenger. Rasanya sih itu mungkin. Iya baik, mungkin tadi kan Bapak kan menyebutkan beberapa hal yang untuk mensupport customer untuk mengambil unit kendaraan Daihatsu ya Pak dari ACC. Mungkin boleh Pak sebutin untuk produk unggulan dari ACC di tahun 2023? Sebut
sebetulnya kita secara produk itu sudah launching di tahun 2022, tapi itu akan diteruskan lagi di tahun 2023. Itu apalagi kita combine terutama di Daihatsu, itu kita ada produk yang namanya bundling service, di mana paket kredit yang kita keluarkan sudah termasuk servis konsumen yang bisa dilakukan di Astra Daihatsu. Kemudian dari segi DP juga kita sudah mulai main di low DP, mulai dari DP 10%, 15%, 20% itu kita memang canangkan. Kemudian dari segi rate kita juga sudah mulai menggunakan rate khusus untuk konsumen yang memang bisa support usahanya seperti Grand Max Pickup gitu dengan bunga-bunga yang memang kompetitif. Paling itu mungkin. Ya, jadi ada banyak sekali Pak ya untuk produk unggulan dari ACC. Ya baik. Untuk potensi market yang ada di Lampung sendiri ini kan sebenarnya luas ya Pak Usiandri, dan jaraknya lumayan jauh nih Pak. Bahkan ada customer yang perjalanannya sampai 8 jam dari rumahnya menuju ke Daihatsu Lampung Ahmad Yani. Kira-kira ini Pak, ada strategi apa nih Pak untuk bisnis otomotif kita nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Kalau bicara market, kalau kita flashback di 2022 yang lalu, kalau kita bicara market otomotif nasional di Daihatsu, kita growth 18% dibanding dengan tahun sebelumnya 2021. Kita juga memiliki line up produk yang menurut saya cukup banyak, bisa menjangkau hampir semua level di segmen masyarakat yang ada di Kota Lampung. Tadi kayak Pak Edwin bilang yang supportnya di finance dengan struktur, dengan culture yang berbeda-beda dari setiap kabupaten kota yang ada di Lampung. Menurut saya kita akan siap support di tahun ini gitu ya. Kalau bicara coverage area memang sama-sama kita ketahui kita memiliki coverage area yang cukup luas dengan 15 kabupaten kota ya yang ada di Kota Lampung. Nah, jadi untuk menjawab itu semua tahun 2023 ini kita akan melanjutkan dan bahkan akan menambah beberapa titik yang menjadi fokus kita, terutama di pos-posnya yang kita buka di pinggiran. Yang mungkin hari ini kita masih existing di tahun 2023 itu ada Sribohono di Lampung Timur, lalu kita ada Kalianda itu menjadi pos kita, lalu kita juga ada di daerah Pematang Pasir. Untuk yang terbaru ini kita akan launching nanti di awal bulan Februari itu di Kue Bungur. Lalu kita punya juga di Tanjung Bintang gitu ya. Jadi ini adalah salah satu yang memang dengan coverage area yang ada di Lampung ini kami mencoba untuk bisa meng-coverage area yang ada di sekitarnya gitu. Karena melihat secara segmennya kita dan line up produk kita harusnya bisa mensupport masyarakat yang ada di Lampung. Iya, jadi ada beberapa titik tambahan ya Pak untuk meng-cover area kita saat ini. Terbukti Mbak Dewi bahwa 2022 secara market share kita naik di 14% dibanding dengan tahun 2021. Nah tadi kalau Pak Edwin dari ACC optimis dengan supportingnya kita dalam pembiayaan pembelian mobil. Jadi artinya kita pun harus bergerak lebih cepat karena hari ini orang butuh mobil bisa dengan pembelian cash dan kredit. Nah tadi Pak Edwin sudah kasih gambaran walaupun dalam situasi ekonomi dalam ketidakpastian, tapi saya sangat optimis sekali dengan pertumbuhan ekonomi di Lampung ini. Karena Lampung ini kita sama-sama tahu segmen atau komoditinya cukup baik, ya pertanian, perikanan, gitu. Apalagi daerah kita adalah daerah lintas gitu ya. Jadi saya pikir sebetulnya Pak Edwin membantu kebutuhan masyarakat Lampung gitu sebagai lembaga pembiayaan. Iya, terima kasih Pak Busyandri. Penjualan kita sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan juga mendapatkan support yang sangat banyak sekali dari pembiayaan ACC. Dan ada satu hal lagi yang penting yaitu perawatan kendaraan. Kenapa perawatan kendaraan sangat penting? Itu agar kondisi kendaraan sahabat selalu prima. Mungkin bisa nih di spill Pak Franky, kita punya promo apa aja untuk Daihatsu Pak? Promo ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada sahabat itu semua telah menggunakan Daihatsu, sudah mempercayakan servisnya ke tempat kami yaitu bengkel Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani. Jadi terima kasih untuk
kepercayaan kepada semua yang tentunya sangat berharga bagi kami. Nah, di tahun 2023 ini sebenarnya ada banyak ya Pak Dewi, program-program dari baik Yayasan Sulaiman Manjani, baik dari program internal maupun ya ada kaitannya dari program HO ya. Nah, yang pertama misalnya program namanya Si Pitung Pak, ya servis pasti untung. Ini adalah program yang khusus bagi sahabat desa pemilik Grand Max, baik pickup maupun minibus. Jadi kita akan sediakan harga khusus bagi mereka untuk item tune-up maupun service rent. Jadi semoga ini bisa membantu customer khususnya pemilik Grand Max untuk bisa lebih ya memberikan perawatannya karena harganya akan cukup lumayan ya dibanding dengan yang lainnya. Kemudian ada program yang kedua namanya program tebus murah. Apa itu program tebus murah? Nah, kalau customer yang setidaknya mereka melakukan servis dengan pembayaran minimal 300.000 itu berkesempatan untuk memperoleh beberapa item untuk perawatan kendaraannya sendiri. Misalnya apa? Wiper fluid ya, cairan wiper supaya kacanya bisa lebih bersih. Kemudian ada silikon untuk merawat ruangan mesin. Ada juga anti rat itu untuk mengatasi ya mungkin bapak ibu rumahnya banyak tikus ya bisa disemprot pakai itu. Nah, beberapa item ini kalau mereka servis dengan nilai 300.000 bisa menebus murah diskon 20% untuk beberapa item ini ya. Nanti terus lengkapnya bisa dikonfirmasi ya dengan tim servis atau bisa juga dilihat di IG ya Pak Dewi nanti ya. Nah, ada lagi program yang ketiga ini khususnya untuk pelanggan kita yang sudah 3 tahun ke atas usia mobilnya. Mungkin kalau sebelumnya mereka masih punya free jasa servis ya. Kalau 3 tahun sudah habis. Nah, jangan khawatir, kita sediakan namanya program New Year Sensation. Nah, ini berlaku untuk customer kita, sahabat dan semua yang mobilnya tahun 2019 ke bawah. Nah, program ini sangat menarik tentunya karena diskonnya cukup lumayan Mbak Dewi, yaitu diskon 20%. Ya, baik itu di perawatan berkala maupun servis biasa, dan juga ada diskon oli, diskon spuring. Jadi cukup lumayan diskonnya. Ya, jadi namanya program New Year Sensation untuk semua produk tahun 2019 ke bawah. Jadi mau Grand Max, mau Xenia, mau Terios, silakan Bapak Ibu bisa memiliki program ini ya. Untuk bisa menikmati program ini ya cukup datang, tapi booking ya perlu di booking juga melalui baik aplikasi maupun bisa telepon langsung ke nomor hotline booking kita di Astra Sulaiman Manjani. Masih ada lagi satu program Mbak Dewi ya, yaitu program khusus kerjasama dengan taksi online. Dalamnya adalah Gojek ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang ikut program ini memang kerjasama dengan Gojek Swadaya ya, aplikasi yang mereka harus isi. Nah, dari situ mereka bisa memanfaatkan program murah dari service dan tune-up sesuai dengan kesepakatan yang disetujui antara pihak Gojek dengan pihak Pengelola dan Sulaiman Manjani khususnya. Nah, itu mereka bisa manfaatkan beberapa program-program ini. Jadi juga lengkap ya, ada Grand Max khusus, ada taksi online, ada tebus murah, ada semua customer yang mobil usianya udah di atas 3 tahun. Semoga ini bisa memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin melakukan servis DHSU. Itu gimana Pak Dewi untuk program-program di tahun ini ya? Jadi ada banyak sekali Pak program promo dari servis untuk kendaraan Daihatsu sahabat. Jadi mumpung masih ada promonya nih ya sahabat ya, untuk program promo Daihatsu khusus untuk Daihatsu Grand Max itu bisa sampai bulan untuk New Year Sensation itu sampai dengan bulan Februari, awal Februari tahun 2023. Jadi programnya ini sangat singkat sekali ya sahabatnya. Jadi mumpung masih ada program promonya, yuk sahabat yang pemilik kendaraan Daihatsu tahun 2019 ke bawah segera lakukan servis, karena jarang sekali kita ada promo diskon sampai dengan 20%, benar ya Pak Frank ya. Dan untuk sahabat pemilik kendaraan Daihatsu Grand Max juga nggak perlu khawatir tentang biaya, karena kita juga ada program promo ini sampai dengan bulan Maret tahun 2023.
Untuk program promonya sendiri yaitu ada paket tune up mulai dari 200.000, paket ganti oli mulai dari 350.000, dan paket servis rem mulai dari 400.000-an aja. Jadi sahabat nggak usah terlalu memikirkan tentang biaya, karena kita akan selalu ada promo dari Daihatsu. Jadi sahabat boleh follow akun IG Daihatsu di @astradaihatsu_Lampung official. Baik, mungkin Pak Franky. Iya, apa lagi? Seperti tadi kan kita udah nanya ini tentang coverage area penjualan Daihatsu. Ya. Untuk di Lampung ini kan luas juga nih Pak. Untuk customer yang ingin servis tapi jauh, gimana tuh Pak? Ya, jangan khawatir ya kalau kalian, karena memang salah satu tugas mereka adalah mensupport ya jualan dan juga memberikan pelayanan kepada customer kita, bukan hanya di dalam kota tapi juga di luar kota ya. Nah, salah satunya adalah dengan Daihatsu Mobil Service Pak Dewi ya. Jadi kita akan kirim namanya Daihatsu Mobil Service lengkap dengan peralatannya, lengkap dengan teknisinya, mekaniknya untuk bisa membantu perawatan atau mungkin ada kesulitan dari Bapak Ibu yang ada di wilayah Lampungnya, karena kita juga menyadari tadi Pak Ustadz sudah sebutkan bahwa kita ada di beberapa tempat di area Provinsi Lampung untuk memperluas cover area di marketing. Di situ juga sama, kita juga pasti akan mendukung. Seperti contoh di Sri Bawono kita juga ada servisnya ya. Kita buka dari hari Senin sampai hari Jumat Mbak Dewi. Nah, di sana customer pelanggan Daihatsu yang area Lampung Timur ya bisa ke sana untuk bisa melakukan perawatannya di DSP Sri Bawono. Dan nanti ke depan kita juga akan ekspansi ya. Kalau tadi ada pemotong pasir, ya jangan khawatir. Customer yang dari sana juga kita cover dengan Daihatsu Mobil Service. Dan sama juga berlaku di wilayah lain, Pak Dewi, seperti di Kalianda. Kita sudah tiap hari Sabtu ya ke Kalianda. Ada juga di Pesawaran. Ya, kita siapkan teknisi khusus dari DMS untuk memberikan sarana untuk bisa melakukan servis bagi pelanggan dia di luar pada dalam kota. Jadi mereka supaya lebih mudah untuk melakukan servis tidak harus datang ke sini. Dan nanti juga pasti kita akan kembangkan lagi daerah lain. Tadi ada di Webungur ya Pak Gus Yandria. Kita pasti juga support mereka ke Bapak Ibu yang ada di wilayah sana supaya bisa terpenuhi kebutuhan servisnya, karena cukup jauh kita juga memahami data itu. Jadi itu kira-kira Mbak Dewi, jangan khawatir, kita punya Daihatsu Mobil Service, ada teknisi yang siap untuk memberikan pelayanan dimanapun mereka berada yang ada di Provinsi Lampung ini. Iya baik, jadi untuk servisnya sendiri juga sudah support di beberapa titik ya sahabat ya. Jadi sahabat yang di luar kota Bandar Lampung tidak perlu khawatir untuk melakukan perawatan kendaraannya, karena kita sudah ada di beberapa titik di luar kota Bandar Lampung. Karena merawat kendaraan sahabat itu sangat penting sekali. Selain penting untuk kendaraan sahabat, juga penting karena kendaraan Daihatsu baru sahabat itu kan mendapatkan garansi mesin kendaraan. Jadi perawatan berkala itu wajib dilakukan sebagai salah satu syarat untuk melakukan klaim garansi mesin kendaraan. Untuk jadwal servis rutin itu sendiri setiap 6 bulan sekali ya Pak Franky ya? Betul ya, kalau servis rutin tiap 6 bulan sekali. Baik, mungkin tadi Pak Franky sudah menyebutkan beberapa promo untuk servis. Dan untuk sahabat yang datang pada pagi hari ini mungkin juga ingin tahu nih untuk promo dari marketing kita ada apa aja tuh Pak Gisani? Oke, baik Bu Dewi. Sahabat Daihatsu dimanapun berada, terutama ada yang sebagian di tempat kita di showroom kita yang sudah hadir. Hari ini kita memang membuat satu program khusus untuk hari ini, di mana untuk pembelian hari ini kita akan memberikan hadiah langsung, lalu mendapatkan hadiah undian emas yang akan kita undi di periode di awal bulan Februari. Lalu untuk promo hari ini juga kita ada program khusus Rocky di 2022. Dalam kondisi ini kita masih adakan kelanjutan dari free service ya, untuk service partnya selama untuk 30 km atau 2 tahun.
Jadi mana yang bisa dicapai lebih dahulu. Lalu untuk hari ini juga kita ada program untuk banding asuransi, yaitu secara TLO. Jadi kita akan support customer kita yang hari ini melakukan transaksi pembelian dengan tenaga penjual hari ini, ya akan mendapatkan benefit tersebut. Diharapkannya ayo segera merapat ke Daihatsu atau Ahmad Yani untuk melakukan pemesanan. Iya, jadi banyak sekali keuntungan untuk sahabat yang ingin mengambil unit kendaraan Daihatsu. Segera langsung datang saja ke Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani karena promonya cuma hari ini ya Pak. Iya, jadi selain dari promo untuk servis itu sendiri, ada untuk pembiayaan juga dan untuk asuransi sahabat. Baik, mungkin saya mau nanya satu lagi deh sama Pak Edwin. Pak Edwin, untuk tahun 2023 ini pasti punya target kan? Target apa Pak untuk ACC itu sendiri tahun 2023? Baik, Mbak Ler. Tapi sebelum ngomong ke target, saya sedikit tambahin terkait dengan Daihatsu dengan coverage wilayah yang luas, di mana Daihatsu juga buka cabang di Sri Bawono. Memang ACC lewat People akan melakukan penambahan manpower. Kita sudah lakukan itu di 2022 untuk bisa support. Kemudian melihat optimisme di 2023 itu market pasti akan bertumbuh lagi. Di kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa memang ACC akan melakukan penambahan manpower untuk bisa support Daihatsu-nya. Ini sekaligus juga saya sampaikan bagi pelamar kerja yang ingin mau bergabung dengan grup Astra, ini saatnya nih ACC membutuhkan teman-teman. Ya, Daihatsu juga, karena kita akan bertumbuh bersama nih. Jadi memang kita akan merekrut orang-orang yang memang mau bergabung dengan grup Astra. Itu yang pertama. Kemudian dari segi sistem kita juga sudah launching yang namanya survei by phone, survei by video. Jadi untuk coverage wilayah yang luas itu bisa kita jawab sehingga tidak memperlama atau mempersulit konsumen yang ingin mengambil unit Daihatsu. Kemudian dari segi produk itu juga sama, kita sudah keluarkan produk di mana memang untuk bisa support di servisnya Daihatsu juga. Kemudian berbicara target sendiri, kita tidak mau punya target sendiri karena target kita adalah target Daihatsu. Dengan kenaikan penjualan unit Daihatsu itu menjadikan target ACC serta merta juga naik. Jadi kita berharap Daihatsu di penjualan di 2023 ini akan melonjak jauh tinggi sehingga ACC akan mendapat kecipratan. Gitu mungkin Mbak Deo. Terima kasih. Iya, jadi selain memberikan keuntungan dengan berbagai promo dari ACC, kita juga membuka opportunity untuk semua orang yang ingin bergabung bersama grup Astra ya Pak ya. Baik itu dari ACC maupun dari Daihatsu ya. Jadi untuk sahabat yang ingin bergabung bersama keluarga Astra boleh kirimkan lamarannya. Ya, baik. Membicarakan tentang optimisme dan tantangan tahun 2023 ini, rasanya saya ingin bertanya, Pak Franky, penjualan kita kan makin banyak nih Pak, dan itu tersebarnya luas sekali Pak. Menurut Bapak nih, tantangan untuk servis sendiri apa Pak? Iya, tantangannya tadi sudah dijawab sebenarnya di awal ya, karena customer kita sekarang bukan di Kota Bandar Lampung, tapi juga mungkin di seluruh provinsi ya. Karena saya lihat dari baik kanan saja sudah banyak jualan produk Daihatsu di sana. Jadi mau tidak mau kita harus memberi pelayanan kepada mereka. Nah ini tantangannya Pak Dewi. Tapi kita sudah mempersiapkan ya. Tahun ini akan memperluas cover itu dengan menyediakan DMS ke beberapa wilayah yang memang jauh dari tempat servis. Nah itu sudah kami pikirkan ya. Mudah-mudahan akan lebih banyak cover area yang bisa kita cover menggunakan DMS ini Mbak Dewi, supaya mereka bisa memperoleh servis yang bukan hanya murah tapi juga mudah. Nah yang kedua tantangannya adalah kita tidak terlepas dari pandemi ya. Memang ada berkah sendiri pandemi, yaitu penggunaan sarana online. Dan namanya sarana online, baik itu di IG, Facebook, bukan hal yang lumrah ya.
sudah menjadi hal-hal yang dikenal oleh customer kita. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya bisa menyediakan itu untuk memberikan informasi mengenai produk servis, kemudian ada promo, supaya mereka bisa segera memperoleh informasi dari media online. Ya, tadi kita punya IG juga ya. Nah, makanya tantangan ini juga akan kami persiapkan ya di tahun ini untuk memperbanyak sarana-sarana media promo melalui media online ini supaya ya customer bisa segera ada informasi mengenai program-program servis supaya mereka bisa segera memanfaatkan ya. Jadi tekan dulu itu Mbak Dewi, bagaimana mereka bisa segera menyediakan produk promo melalui media online. Dengan promo media online secepatnya mereka bisa memperoleh dan kami harap mereka bisa memanfaatkan promo yang ada. Jadi bukan hanya manual saja ya, tapi juga lewat media online. Kira-kira itu Mbak Dewi ya. Iya, baik, ngomongin soal media online, Pak, selain daripada kita mendapatkan informasi dari sosial media, sahabat juga bisa melakukan download aplikasi Daihatsu, karena di aplikasi Daihatsu itu ada program promo yang akan selalu update. Jadi sahabat kalau misalkan mau tahu promo untuk beli mobil di mana, tinggal download aja aplikasi Daihatsu. Atau misalkan sahabat mau tahu ada promo servis apa nih, boleh juga download di aplikasi Daihatsu seperti itu. Baik, mungkin ada yang disampaikan lagi dari Bapak Gusyanti? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin tadi menyambung dari yang Pak Franky sampaikan berkaitan dengan optimisme ya di tahun 2023. Menurut saya sih dengan masih berkembangnya atau maraknya isu yang berkaitan dengan mungkin perang di Ukraina gitu ya, sampai hari kita nggak tahu sampai kapan berakhir. Terus yang berdampak kan Bapak yang sebelah kiri saya dengan perubahan rate suku bunga dan lain sebagainya gitu yang masih sifatnya mungkin naik turun gitu ya Pak Edwin ya. Terus dengan ketidakpastian juga di mana dalam kondisi pandemi yang tadi saya sampaikan sudah banyak beberapa perubahan varian gitu ya. Bahkan kita sudah nggak hafal lagi varian A, B, C dan lain sebagainya. Memang ada tantangan gitu di tahun 2023 ini. Tapi kalau melihat apa yang sudah kita lakukan gitu ya, support baik itu dengan program, salah satunya adalah dengan lembaga pembiayaan gitu. Terus dengan produk kita yang memang hari ini tadi yang saya sampaikan sangat bisa masuk ke hampir ke semua level segmen yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung. Dan nanti sudah pasti tentunya dengan program-program yang saya sampaikan di hari ini, seperti khusus acara hari ini, tadi ada bundling service, terus ada yang namanya free asuransi gitu. Nah ini yang akan membuat kita lebih optimis karena kita memberikan benefit-benefit yang memang secara langsung berdampak terhadap pelanggan-pelanggan Daihatsu. Lalu ada beberapa hal tadi, salah satunya seperti ya tadi nih, kalau Pak Edwin dari ACC memang ini adalah merupakan salah satu value chain kita yang memang hari ini menggandeng penjualan kita, membantu supaya mimpi masyarakat Lampung ini bisa terwujud untuk memiliki kendaraan. Karena kalau bicara pembiayaan dari ACC, kita punya DP yang sangat murah gitu ya, punya angsuran yang sangat murah, DP yang sangat murah, proses kredit yang sangat gampang gitu ya. Jadi menurut saya kita optimis di tahun 2023 ini untuk bisa growing, untuk bisa tumbuh lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Lalu kita berbenah mengenai pelayanan. Tadi Pak Franky bilang service selalu berkolaborasi dengan kita di sales pasti. Nah jadi tadi banyak kali Pak Franky sampaikan, ada itu DMS itu adalah servis layanan yang datang rumah ke rumah, door to door gitu ya. Bahkan hari ini servis Pak Franky nggak sebatas jam kerja, tapi kita punya satu cabang Jatimulyo itu kita buka sampai jam subuh, sampai jam 4 pagi. Itu juga kita bisa lakukan servis. Itu namanya adalah pemeriksaan gratis. Jadi kalau orang datang ke sana, ke Jatimulyo, tempat kita, dilakukan pemeriksaan gratis. Jadi tidak bayar sama sekali. Itu adanya di timnya Pak Franky gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang buat kita lebih optimis bahwa kita akan growing di tahun 2023. Harusnya tantangan yang ada tidak menghambat ya untuk bisnisnya Daihatsu gitu. Nah, hal yang lain juga kita tadi pelayanan di lain dari fasilitas, kita juga akan terus memperhatikan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan kita akan memberikan yang terbaik. Salah satunya tadi yang Mbak Dewi sampaikan mengenai
digitalisasi gitu ya lewat Daihatsuku. Karena dengan genggaman yang ada di tangan kita, ini cukup banyak informasi. Jadi informasi Daihatsuku, sahabat Daihatsu dimanapun berada hari ini, silakan download gitu. Jadi di situ semua informasi berkaitan dengan produk, program, servis dan lain sebagainya ada di dalam genggaman kita hari ini. Nah, kami yang ada di dalam Ahmad Yani sebagai Astra Daihatsu Pusat akan siap memberikan apapun yang dibutuhkan untuk semua pelanggan kita, gitu ya. Nah, jadi mari hari ini segitu banyaknya program, promo, hadiah dan lain sebagainya hanya satu hari ini, ya silakan untuk datang ke tempat kami. Terima kasih. Iya, jadi dengan berbagai keuntungan nih sahabat, jadi langsung aja datang ke Daihatsu Lampung Ahmad Yani atau segera hubungi sales force kita untuk mendapatkan semua keuntungan yang tadi disebutkan oleh Bapak Gus Yandri. Udah ada promo untuk pembelian unit, ada promo untuk servis, ada juga promo untuk pembiayaannya. Jadi sahabat tidak perlu terlalu bingung nih untuk memilih kalau mau beli Daihatsu harus kemana nih? Langsung aja ke Astra Daihatsu Lampung Ahmad Yani. Ya, mungkin itu saja ya Pak.